kita kan ada yang speak up kayak gitu loh. Memang kenyataannya itu kalau kemarin banyak dibilang itu kalau misalnya vapor itu nggak bisa pakai yang kompresor daya kecil. Mesin yang sudah dibeli itu saya yakin 100% itu sudah bisa buat kerja. Betul. Asalkan apa ya istilahnya mungkin ada yang beda agak lama, agak bisa cepet. Itu kan yang penting tuh sebenarnya yang utama hasil sama untuk punya market istilahnya customer aja ya gitu aja. Dan yang menentukan semua itu kan konsumen. Iya, bukan dari kompetitor pembikin mesin gitu. PCS itu memang dari awal itu kan kita itu menerapkan sistem semua produksi, penjualan, terus after sale-nya itu kita kan berpengalaman dari sebelumnya. Iya kan. Kita juga nggak terus asal-asalan. Iya, benar. Iya toh, buka bisnis kayak gini itu cuma asal kita buka, enggak. Sebelumnya saya sudah main yang lebih besar dari ini gitu loh. Mohon maaf Mas Dadang, saya potong ya. Jadi ini teman-teman, yang untuk penjelasannya habis ini biar dijelasin sama Mas Dadang. Ini nih anggapnya kita permainan mesin kecil lah, kalau bisa dibilang. Dulu saya untuk urusan sama Mas Dadang sendiri juga. Urusan ada di instansi pengiriman produksi mesin, bukan mesin kayak gini ya, mesin yang bisnis dulu itu sudah sampai luar negeri. Betul. Kalau seumpama dikira saya bohong, Mas Dadang bohong, nanti bisa dicek. Nanti bisa dicek aja nomor-nomor dari PCS tuh nanti kan keluar semua itu. Poinnya ya tadi ya Mas Dadang, kalau indikasi orang maksudnya garansi lifetime, terus apalagi Mas Dadang? Ya servis 24 jam. Servis 24 jam. Saling menjatuhkan kompetitor. Itu ya, full up di belakang itu udah pasti orang nggak benar. Ya, wes itu udah tolong maksudnya cermati aja. Tanyakan semua yang udah berpengalaman kayak gitu, pasti kayak gitu semua masalah. Kalau orang baik selalu mengedukasi yang bagus. Kompetitor juga perlu diperhatikan. Kenapa Powder Coating Solo punya channel Powder Coating Solo di YouTube? Ya kayak gini, untuk edukasi panjang. Untuk ngasih informasi, informasinya juga informasi yang benar. Jelas. Jadi bukan main di sosial media aja, kadang diiklanin, yang penting kayak gitu. Ini juga Mas Fitra, kita itu kan juga nggak pernah nimbrung-nimbrung kayak di grup gitu ya. Terus kita nimbrung di situ jualan, kita nggak pernah dari awal itu nggak pernah. Memang sengaja kita itu memang yang ngasih kebebasan teman-teman yang lain di situ aja gitu loh. Kita udah punya ranah sendiri. Kita punya media sendiri, media promosi sendiri, jadi kita nggak ada ganggu orang lengkap lain. Lah ya. Kita nggak pernah nyinggung orang lain. Orang lain sekarang itu banyak yang bermunculan, baru bikin inovasi, itu malah lebih bagus. Kita juga seneng gitu loh. Kita nggak pernah nyinggung orang-orang kayak gitu. Mungkin dulu banyak juga yang datang ke PCS pura-pura mau beli, ya toh, ya enggak? Pura-pura mau beli, nonton-nonton mesin, habis itu nggak ada kabar, besok bikin sendiri. Kita juga nggak bermasalah. Kita seneng-seneng aja, nggak ada masalah. Kita welcome, mau datang welcome, tanya-tanya kita jawab. Semuanya kita nggak ada permasalahan kayak gitu. Kalau sekarang ada yang membalikkan kayak gitu ya, monggo teman-teman yang bisa menilai sendiri gitu loh. Kayak gitu itu etikanya gimana, itu aja. Halo teman-teman Powder Coating, cek bengkel dulu untuk gudang perakitan sama Mas Dadang. Sama mau ngobrol Mas Dadang, ini lagi rame-rame juga, maksudnya kita kan review-review biasa toh. Kalau seumpama siang, sore gitu kan nge-review yang udah mau dikirim kan ya. Kalau untuk produksi di sini kan alhamdulillah ya stabil lah. Soalnya kan kita mungkin kan selalu ngasih edukasinya bener lah. Ini yang lagi rame kan tahu kan Mas Dadang ya? Ya kemarin saya kan diinfo. Pada diinfo. Dari beberapa teman-teman lah, maksudnya yang beli di PCS itu menginfokan ya baru rame gitu aja. Yang terutama spesifik lebih ke vapor kan, bukan yang vapor, bukan mesin-mesin lainnya. Enggak, aku juga dikasih tahu ini rame di Powder Coating atau apa, ternyata waktu pas dilihat kan Mas Dadang cerita cuma vapor aja kan spesifik. Ya kemarin kan ada info-info katanya ada salah satu pembeli mesin dari sini kan ya mesinnya mau diupdate atau apa gitu. Terus permasalahan. Terus rame di ini ada yang speak up atau gimana. Cuman kalau menurut saya ya gini ya, menurut saya itu
dengan adanya apa namanya itu kayak pro kontra kayak gitu, justru saya makin seneng gitu loh. Kita kan ada yang speak up kayak gitu loh. Memang kenyataannya itu kalau kemarin banyak dibilang itu kalau misalnya vapor itu nggak bisa pakai yang kompresor daya kecil. Contoh yang 2 HP itu memang nggak bisa. Dari dulu memang dari PCS tuh kita nggak ngerekomendasi kayak gitu. Makanya kalau terus denger kan ada orang-orang yang udah pakai mesin vapor blasting terus ngedukasi kayak gitu, jadi viral kan ya bener kan. Bener. Masa kalau semua 2 HP bisa, ini ngobrol sambil di sana aja agaan. Jadi itu nanti biar Mas Dadang aja mungkin yang nanggapi itu tuh ya kenapa gitu ya Mas Dadang. Sini aja agaan Mas Dadang. Panas di luar Mas Dadang. Ya sebetulnya hal kayak gitu tuh lumrah Mas. Yang namanya persaingan bisnis itu kan kadang memang ada yang dengan cara yang sehat atau dengan cara yang mungkin ya dibilang nggak sehat gitu loh. Mungkin dia sudah kehabisan akal. Cara marketnya dia itu udah kepentok mungkin dengan cara gitu aja mungkin supaya cepat dia naik gitu loh. Tapi ya nggak tahu ya maksudnya dengan cara itu dapat respon baik nggak dari teman-teman semua gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin namanya personal orang kan udah beda. Mungkin dia kurang wawasannya kurang begitu luas juga bisa. Jadi menurut dia tuh saking dia mikirkan fokusnya ke mesin aja dia nggak tahu cara market yang baik itu kayak apa gitu loh. Jadi istilahnya kan etika bisnisnya itu sama kompetitor kayak apa itu nggak tahu. Sedangkan mungkin seinstan itu mungkin nanti bisa berubah untuk tingkat penjualan dan macam-macam ya mungkin ya. Mungkin imajinasinya kayak gitu. Kan? Tapi faktanya kan beda. Sedangkan sebenarnya kalau lihatlah bisnis jangankan bisnis besar kok, bisnis kecil seumpama ini kita ngomongnya gini aja. Analoginya kita pakai yang mudah aja, sistem makanan aja. Mas Dadang mungkin bisa jelasin gimana coba? Ya contoh aja ini Mas, kayak misalnya ada orang jualan kalau di Solo angkringan ya. Ya, angkringan. Angkringan di misal satu wilayah wedangan ini. Ya? Betul, wedangan atau warung makan lah gitu aja. Mungkin ada yang udah lama satu, terus tumbuh lagi, dekatnya satu lagi, ada lagi. Nah, dari yang lama ini dulu mungkin belum ada kompetitor, mungkin ya baru itu aja ya. Terus kebetulan ada lagi satu. Wah, mungkin sini makanan lebih enak, pelayanannya bagus. Ya tahu orangnya enak. Lah rame di sini. Ini sistem marketnya bagus. Ini nggak terima ini. Contohnya aja misalnya ambil telurnya atau apa beli nanti tinggal ngomong ke orang wah sana telurnya busuk gini-gini ya. Berarti contoh gambarnya kan kayak gitu. Analoginya berarti dicari untuk kelamahan jeleknya. Betul jeleknya. Kayak gitu, padahal kan nggak tahu ya namanya kerjaan orang begitu pas nggak enak ya wajar aja toh. Tapi kan namanya itu bisnis ya. Saya kira kayak gitu tuh hal yang biasa. Itu memang orang yang nggak kalau saya pribadi bisa boleh ngomong itu orang yang nggak percaya untuk rezeki. Sebenarnya gitu. Betul. Sebenarnya ya fokus di bisnisnya sendiri. Terus percayalah dengan rezeki gitu kan. Ya kan semuanya kan udah diatur. Ya kan itu. Sekenceng apapun sampai kita gulung-gulung kalau memang rezekinya segitu ya tetap segitu gitu loh. Cuman kan habis itu terus kita ngobrol sama Mas Dadang itu menanggapi yang rame sama terus ada visual seperti itu kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas Dadang. Mungkin kalau saya pribadi mungkin saran buat teman-teman aja lah, maksudnya semua lah yang mungkin yang udah beli ke PCS ataupun yang enggak ya kita fokus aja. Kalau kerja ya sesuai kaidah kerjanya itu kayak apa lah, maksudnya kalau bisnis ya kita harus bisnis yang sehat, kita harus fokus dengan kualitas gitu aja, nggak usah mikirin cara gimana ngelemahin kompetitor yang dengan cara yang nggak baik gitu loh. Kita bersaing ya dengan cara yang sehat, adu argumen yang jelas gitu loh. Padahal gitu sedangkan nanti kalau seumpama teman-teman yang beli mesin untuk mau buka di otomotif itu fokus saja satu untuk di digital marketing, cari market, kualitas bagus itu kan sudah cukup. Udah cukup. Mesin yang sudah dibeli itu saya yakin 100% itu sudah bisa buat kerja. Betul. Asalkan istilahnya mungkin ada yang beda agak lama, agak bisa cepat. Itu kan yang penting tuh sebenarnya yang utama hasil sama untuk punya market istilahnya customer aja ya gitu aja. Dan yang menentukan semua itu kan konsumen. Iya, bukan dari kompetitor pembikin mesin gitu loh. Sekarang kalau konsumen udah puas kayak gitu, udah repeat order ke sana terus jasanya ngapain lo bikin susah. Padahal gitu. Kalau dihitung-hitung dari segi bisnis itu gini Mas Dadang. Kalau saya itu nontonnya gini,
Mas Dadang sudah bisa ini untuk jalan untuk segi bisnis. Betul. Sudah punya market, fokus di situ kan cukup. Nggak usah perlu yang nggak penting kita tambahin dulu ini. Kita nanti masih mikirin yang ini, customer nggak kepikiran kan malah jadi kacau. Betul, inovasi itu penting. Penting. Kalau inovasi itu penting kalau sudah kita tercukupi. Kalau dampaknya signifikan, Mas Dadang. Kalau iya. dampaknya nggak signifikan, ngapain diupdate? Iya. Sekarang nih, semisal saya semama punya bisnis otomotif, sudah bisa buat ngerjain. Di sana teknologi lagi naik, Mas Dadang. Ya, ya. Supaya ada yang mobil yang dipencet bisa terbang. Betul. Selama kita naik mobil masih bisa dijalankan. Yang penting sampai tujuan ya kan sudah kan itu dulu aman, maksudnya. Gitu. Kecuali betul. ternyata kita masih dikenal banyak, sudah banyak duit, kita marketnya sudah oke ya, kita beli yang untuk mobil yang terbang itu aja. Ya, betul, Mas. Ini sama Mas Dadang kalau nyerempet yang lagi rame-rame, Mas Dadang. Iya. Itu mungkin ya yang apa namanya subscribe di Powder Coating Solo juga paling juga ada beberapa lah mungkin. Kalau enggak yang orang baru nanti biar ngikutin di sosial media dulu. Ya. Mungkin kalau semama mau bisa komen di bawah. Itu kalau menanggapi Mas Dadang, maksudnya kalau dari yang personal orang yang penerima yang ngerjain jasanya, ya. Sama yang ada orang yang bukan edukasi tapi lebih menjual produknya dengan cara seperti itu yang orang yang dari jasanya dulu aja, Mas Dadang. Kalau Mas Dadang gimana, Mas Dadang? Ya gini ya. Kalau untuk menanggapi itu, sebetulnya kalau bahas kompresor 2 PK untuk support ke vapor itu dari dulu kita memang nggak ada rekomendasi kayak gitu ya. Kita udah riset itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget. Walaupun kita mainkan pakai istilahnya itu gannya yang kecil atau apa kan nanti dampaknya kan sama aja, nanti kelamaan ke pengerjaan kayak gitu. Memang dari dulu kita rekomendasi ya minimal 5 HP. 5 HP pun itu sebetulnya itu standar. Masih ada yang di atasnya lagi itu masih ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang lihat, ya mohon maaf mungkin ada yang jual dengan konten-konten ya mungkin cuman katanya 2 HP bisa sekenceng itu ya saya pribadi masih belum percaya gitu loh. Itu nanti kan takutnya kalau orang-orang yang sudah paham tahu bukan mengedukasi malah ya namanya orang mungkin jual tapi nggak tahu nanti belakangnya kayak apa kita nggak tahu. Cuman kalau saya saran kita itu kalau mau beli barang atau produk ya dipahami dulu, dicermati dulu logikanya itu masuk nggak kira-kira kayak gitu. Sebetulnya kalau sekarang kan mungkin banyak ya Mas ya konten-konten sekarang yang jual gun dengan semburan besar itu logikanya gini. Kalau pengen semburan besar kayak gitu, otomatis kan butuh support anginnya juga besar juga. Ya. Itu udah otomatis. Gitu. Dan sebenarnya kalau saya boleh bilang sama Mas Dadang yang sering riset beberapa kali ya, untuk supaya gun itu kenceng. Ini ngomongin untuk suplainya udah besar, kenceng itu apa lebih bagus? Iya bisa dibilang bagus bisa enggak. Bagusnya untuk apa dulu? Nah kalau Sumama bagusnya gimana Mas Dadang? Bagus paling bisa untuk rontokin apa istilahnya cat, kotoran langsung ya. Misalnya tanpa di sunblast itu bisa. Kalau nggak bagusnya Mas Dadang? Nggak bagusnya kadang kan belang, kadang kayak gitu. Lebih ngedop lah biasanya kayak gitu. Ngedop dan belang ya? Iya kebanyakan kayak gitu. Cuman kan mikirnya orang yang lihat aja kan ini kenceng, cepat untuk prosesnya berarti bagus. Ya, betul. Kontennya sekarang itu kan maksudnya yang lagi rame kan vapor tanpa di sunblast. Ya itu. Ya mungkin saya nambahi ya. Mungkin kalau ada yang nemuin lebih cepat mungkin bisa juga. Iya. Gitu. Cuman masalahnya tuh gini. Yang kebanyakan dari konsumen jasa itu yang datang ke kita itu sudah maksudnya kan udah langganan lama. Dia itu pilihnya justru yang dipakai sunblast. Iya. Karena apa? Karena nanti setelah ini vapor itu pemakaiannya misalnya 1 bulan 2 bulan proses membersihkan itu lebih gampang yang di sunblast daripada yang enggak di sunblast. Itu udah terbukti. Itu soalnya. Kalau poin-poinnya yang sunblast hasilnya aja. Satu berarti nanti kalau supama beberapa hari setelah di vapor untuk sistem pembersihan mungkin ya. Ya, perawatannya lebih gampang. Terus jamurnya nggak gampang timbul. Cuma itu aja. Sudah, yang utama sebenarnya di situlah karena Powder Coating Solo itu kenapa merekomendasikan supaya di sunblast dulu karena supaya apa? Supaya nanti jangka panjangnya untuk. Tapi sebenarnya kalau di logika juga kan gini Mas Dadang ya. Kalau saya nonton kan mungkin teman-teman juga bisa logikanya gini.
Jadi ada media di sunblast itu kan otomatis sudah rata. Anggap aja lah vapor itu nanti sambil untuk finishing, soalnya vapor itu kan nggak makan. Dia kan cuma bersihin aja istilahnya kan. Ya, nah otomatis kalau untuk buat media hilang korosi, hilang karat, jamur, terus habis itu untuk buat nggak belang itu kan lebih mudah. Logikanya kan seperti itu Mas Dadang ya. Dan yang jelas ini juga untuk pasirnya juga kan lebih awet toh. Ya. Gitu, kotoran-kotoran logika aja kita main logika aja ya. Kalau misalnya kotor mesin medianya kotor langsung dimasukkan ada oli, ada cat. Masa enggak kontak sama pasir kan logikanya kan kayak gitu. Benar-benar. Yang di ngomong masuk sebelum itu kan lebih awet di pasir, terus hasilnya lebih bagus, gak gampang timbul jamur, itu udah pasti, nggak usah dibantah itu. Benar-benar ini makanya itu aja udah. Edukasi kita kan kalau semama kita ngobrol 5 pengenalan produk atau ngasih tahu tuh edukasi. Bukan nanti pokoknya yang penting kamu beli di tempatku itu pasti bagus. Saya kan nggak pernah. Jadi mau beli di tempat lain nggak ada masalah. Kita tuh tolong di ini juga. Saya itu dari PCS semua itu nggak pernah follow up terus menerus ke konsumen, nggak pernah sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang beli ke sini itu ya memang real dia datang ke sini, misal mau training atau apa, dan kita nggak pernah follow up. Mungkin bisa ditanyakan semua yang beli ke tempat kita. Dan itu orang customer itu bisa menilai kok Mas Dadang. Jadi nggak secara instan langsung ini cocok langsung enggak. Tapi kadang juga gini, kadang memang ada yang belum memahami dulu, tapi lihat konten, wah kotor gelondongan langsung masuk, langsung bisa bersih. Tapi kan nggak tahu, habis itu nanti pasirnya dibersihin terus diganti lagi. Kan logikanya kan kayak gitu. Bener ya, ini poin yang paling penting. Apa pernah orang konten gitu jelasin? Ya enggak. Enggak ada, paling cuman konten, tutup mesin, jebret, das. Habis itu udah, hasilnya glow. Iya enggak masalah gitu loh. Cuman kan nanti kalau supama intensitas hariannya itu loh yang setelah nanti supama semisal ada yang beli mesin, terus maksudnya ternyata ya nggak sesuai sama harapan ya seperti itu. Makanya kan terus ya jangan kaget. Kalau saya kan berapa kali kompresor pakai ini, pembersihan kayak gini. Kenapa di sunblasting biar bersih? Kayak Mas Dadang tadi yang poinnya yang utama ya. Jadi untuk media yang bersih, ini ngomong bersih banget kalau di sunblast Mas Dadang. Mana ada kotoran kan nggak ada sama sekali, udah benar. Di finishing di vapor, pasir vapor itu nggak mungkin kotor, airnya nggak mungkin kotor, jadinya bagus bisa udang berkali-kali. Secara itu kan bisnis kan masuk, hemat pasir. Jadinya juga cepat, nggak belang, dan kualitasnya bagus Mas Dadang. Kan kayak gitu. Ya intinya itu kan customer yang menilai. Iya. Bukan kita yang menentukan harus gini-gini itu. Kalau konsumen tuh yang datang, wah ini cocok, besok repeat ke situ datang, kan udah poin, itu udah bener, udah gitu aja. Jadi, apa iya saya sekarang konsumen itu memikirkan yang penting mesinnya sana itu, wah itu bagus mahal, nggak mungkin mikir segitu. Makanya penting hasil. Riset dulu lah di segmen pasar itu. Jadi kemampuan mungkin sekian. Nanti dianya itu paling naruhnya di tempat mana. Oh berarti budget kita riset gitulah. Panjang lah untuk dunia bisnis. Bukan asal yang penting aku punya kualitas bagus. Betul. Saya nanti pasti dibeli pasti rame. Itu kan kalau supama kita keunggulannya ada di inilah ya teknologi. Benar. Sedangkan kan teknologi itu ya berpengaruh sama perekonomian. Ya. Kalau gini juga Mas Fitra, PCS itu memang dari awal itu kan kita itu menerapkan sistem semua produksi, penjualan, terus after sale-nya itu kita kan berpengalaman dari sebelumnya. Iya kan, kita juga nggak terus asal-asalan. Iya benar. Iya toh, buka bisnis kayak gini itu cuma asal kita buka, enggak. Sebelumnya saya sudah main yang lebih besar dari ini gitu. Mohon maaf Mas Dadang, saya potong ya. Jadi ini teman-teman. Yang untuk penjelasannya habis ini biar dijelasin sama Mas Dadang. Ini nih anggapnya kita permainan mesin kecil lah kalau bisa dibilang. Dulu saya untuk urusan sama Mas Dadang sendiri juga. Urusan ada di instansi pengiriman produksi mesin, bukan mesin kayak gini ya, mesin yang bisnis dulu itu sudah sampai luar negeri. Betul. Kalau seumpama dikira saya bohong, Mas Dadang bohong, nanti bisa dicek. Nanti bisa dicek aja nomor-nomor dari PCS tuh nanti kan keluar semua itu. Bisnis-bisnis apa sebelumnya itu keluar semua. Jadi itu pengiriman sudah sampai luar negeri, udah seluruh Indonesia. Yang bukan di ranah mesin ini. Iya. Dari mekanisme itu, dulu saya pulang dari luar negeri, habis itu
benerin untuk secara sistem sama Mas Dadang, jadilah seperti ini. Betul, iya. Jadi sebenarnya orang kalau mikirnya kok bisa ya PCS itu cepat penjualannya ini. Sebenarnya berapa belas tahun, berapa puluh tahun sudah main di ranah teknik produksi. Dan mungkin Mas Dadang yang jelasin aja. Betul, sebetulnya gini, konsep saya bikin mesin itu sebetulnya saya bikin yang mudah saja gitu loh. Satu, mudah dalam operasional. Dua, mudah nanti untuk after sale-nya, untuk perbaikan atau apa gitu loh. Jadi memang saya bikin nggak usah terlalu rumit. Iya. Gitu satu poinnya. Karena apa? Pengiriman mesin-mesin kayak gini tuh yang beli kan jauh-jauh juga, luar Jawa, sampai mana-mana gitu loh Mas. Makanya sudah saya perhitungkan itu semua. Saya bikin sesimpel mungkin, biasa aja, sederhana gitu loh. Dan sebenarnya kan kita kan bener ya, jadi kalau seumpama ngasih untuk seumpama pembelian mesin ada free training. Kenapa ada free training? Nyiapin bengkel. Lah orang kalau cuma beli mesin aja, terus cuma dikasih panduan, kan belum tentu paham juga. Kalau training kan, oh ya jelas gini-gini lebih memudahkan. Iya. Nomor 2 ada garansi ya 1 tahun. Betul. Kan bukan terus garansi seumur hidup. Wah, bullshit itu nggak mungkin. Mungkin kan orang-orang mikir, mungkin ada orang-orang kompetitor kan. Iya. Wah, kalau kita garansi seumur hidup, dipikirkanlah yang jelas. Maksudnya kan kita itu nggak ngawur ya, garansi ya 1 tahun. Saya juga sama Mas Dadang kan penjual mesin. Jadi ini sebenarnya edukasi sama share untuk poin-poinnya kalau semama yang masih sekarang masih bingung, ndak beli di sini ndak masalah. Seumpama mau gimana lah, itulah. Tapi cuman saya selalu ngedukasi kalau seumpama ada dana, ya kalau mau ke sini ambil. Ya silahkan, kita juga nggak pernah follow up untuk ngejar-ngejar ini. Ya kan Mas Dadang? Lah itu Mas Dadang tadi yang edukasi. Poinnya ya tadi ya Mas Dadang, kalau indikasi orang maksudnya garansi lifetime. Ya, terus apalagi Mas Dadang? Ya servis 24 jam. Servis 24 jam. Saling menjatuhkan kompetitor. Itu ya, follow up di belakang itu udah pasti orang nggak benar. Ya, wes itu udah tolong di ini maksudnya cermati aja. Tanyakan semua yang udah berpengalaman kayak gitu, pasti kayak gitu semua masalah. Kalau orang baik selalu mengedukasi yang bagus. Betul. Mungkin itu aja. Kalau kita rame-rame di sosial media ndak usah lah. Ndak usah. Kita fokus aja, fokus kerja yang benar, kerja sehat. Jadi bersaing dengan cara yang bagus. Mungkin teman-teman juga kan kompetitor juga perlu diperhatikan. Kenapa Powder Coating Solo punya channel Powder Coating Solo di YouTube? Ya kayak gini, untuk edukasi panjang, untuk ngasih informasi. Betul. Informasinya juga informasi yang benar. Jelas. Dan ini juga Mas Fitra, kita itu kan juga nggak pernah nimbrung-nimbrung kayak di grup itu ya. Terus kita nimbrung di situ jualan. Kita nggak pernah dari awal itu nggak pernah. Memang apa sengaja kita itu memang yang ngasih kebebasan teman-teman yang lain di situ aja gitu loh. Kita udah punya ranah sendiri, kita punya media sendiri, media promosi sendiri, jadi kita nggak ada ganggu orang lengkap lah ya. Kita nggak pernah nyinggung orang lain. Orang lain sekarang itu banyak yang bermunculan baru bikin inovasi, itu malah lebih bagus. Kita juga seneng gitu loh. Kita nggak pernah nyinggung orang-orang kayak gitu. Mungkin dulu banyak juga yang datang ke PCS pura-pura mau beli, ya toh, ya enggak? Pura-pura mau beli, nonton-nonton mesin, habis itu nggak ada kabar, besok bikin sendiri. Kita juga nggak masalah. Kita seneng-seneng aja, nggak ada masalah. Kita welcome, mau datang welcome, tanya-tanya kita jawab. Semuanya kita nggak ada permasalahan kayak gitu. Kalau sekarang ada yang membalikkan kayak gitu ya, monggo teman-teman yang bisa menilai sendiri gitu loh. Kayak gitu itu etikanya gimana? Itu aja. Wong orang di sini itu untuk ngelanjutin pindah ke transisi dulu untuk produksi yang besar dulu sebelum ini. Betul. Ini tuh sudah dipikirkan kan. Kita punya kantor itu ada admin itu untuk nanti sistem PO-nya dibuatin untuk kontrak kerjasamanya. Betul. Itu ada. Setelah habis itu di kantor itu penjualan ada equipment. Dalam arti equipment itu equipment untuk pasir, bahan bakunya semua, ada pasir sama ada bubuk. Semua, ya. Terus kenapa kita punya bengkel jasa? Bengkel jasa itu untuk pengerjaan jasa. Jadi kita juga ngerti kalau semama ada ditanya customer, ini tuh ada apa? Kendalanya apa? Ada. Betul. Dan itu dijadiin salah satunya juga untuk training. Kenapa ada training? Pembelian mesin kalau nggak ada training, apalagi orang awam, itu kan juga kasihan. Betul. Setelah itu kita punya produksi sendiri.
Dari mulai potong, tekuk, perakitan, las semua lengkap. Habis itu hasil Masuk akhir kesini ada di sini. untuk perakitan. Di sini untuk perakitan yang sudah jadi Mas Sama Dadang ya. quality controlnya di sini. Quality control, Sebelum perakitan, dikirim, betul. tinggal kirim. Jadi secara SOP, secara sistem untuk bisnis kami sudah bangun. Udah bangun semua. Bisa dinilai sendiri Ya lah. teman-teman sendirilah, maksudnya yang bisa mengorek, bisa menilai itu sekarang itu kan eranya era modern. Ya. Jadi jangan gampang kehasut, jangan gampang kemakan apa namanya itu konten-konten yang istilahnya yang instan-instan kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinternya. Kita harus smart lah untuk bisnis itu yang bagus kayak apa. Kalau saya ini aja, apa namanya, yang apa nih, orang-orang lah yang pengen buka di dunia otomotif, pinter-pinter lah lihat yang untuk orang yang benar, untuk benar-benar edukasi lah. Jangan cuman yang untuk niatnya itu hanya penjualan aja lah. Istilahnya kayak gitu kalau saya. Kak Mas Dadang. Ya mungkin saya saran juga sama teman-teman semua ya, yang terutama yang sudah beli mesin-mesin PCS kayak gini itu sebetulnya kalau saya saran fokus saja untuk kerjaan kita itu ke customer kita. Jadi nggak usah kita itu mengacu memikirkan mesin itu harus upgrade yang kayak apa. Justru kalau kita terlalu berpikir ke situ, kita nggak fokus sama ke customer kita. Jadi layanan kita nanti malah justru jadi down atau apa. Karena terlalu fokus memikirkan mesin. Gitu. Memilih yang namanya bisnis itu yang sehat kayak apa, bisnis yang sehat kayak apa. Kita itu sebetulnya diciptakan hidup di dunia ini kan cuman sementara. Jadi ya kita berbaik-baiklah sama orang, berbisnis yang baik, cari uang yang halal, nggak usah merusak bisnis orang, nggak usah nyakitin orang. Itu hidup udah enak, kita hidup tenang, dapat uang juga berkah. Itu aja saran saya. Ya itu aja ya teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman pakai mesin yang secanggih apapun, maksudnya pengerjaan juga cepat, nanti kembali lagi. Kalau seumpama tidak ada customer, Ya, nanti aja. juga paling juga bingung Iya. lagi. Istilahnya kan kayak gitu. Jadi ya itu aja mungkin pesan saya sama Mas Dadang ya. Betul, Edukasi sama nanggepin yang rame-rame itu kayak gitulah. Ya. Kalau kita ya tetap santai aja lah. Betul. Orang yang namanya bisnis seperti ini, yang penting selalu berbuat baik sama edukasi. Itu aja yang benar. Betul. Dan terima kasih pada teman-teman yang udah mendoakan kita untuk selama ini. Jadi kita untuk berjalan sampai segini itu terima kasih. Kalau nggak ada Support-nya. teman-teman yang doa baik, Oh iya, ngasih supportnya support itu juga, baik-baik banget. mungkin nggak bisa juga seperti ini mungkin ya Betul, Mas Dadang. betul. Oke gitu aja ya teman-teman. Ya, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.